sore, dan malam. Untuk semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 Matematika dari kelas K42. Kami di sini akan mempresentasikan tentang proyek mini kami, tentang bagaimana kami menghitung jendela dan bagaimana aplikasi matematika di dalam penerapan sehari-hari. Kenalkan, nama saya Marhari Fani dengan NIM 166251167. Perkenalkan, saya Sena Tesalonika Kesi Pangusong dengan NIM 166250029. Perkenalkan, saya akan Rahman Brian Moko dengan NIM 166251131. Perkenalkan, nama saya Najwa Safa Habibah dengan NIM 166250065. Perkenalkan, nama saya Hana Sarah Latifah dengan NIM 166251149. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang kami akan memulai pembahasan tentang desain jendela kami untuk proyek mini mata kuliah matematika. Di sini kami menggunakan inspirasi dari jendela kamar asrama IPB Jatinangor, di mana bentuk jendelanya adalah seperti ini, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaca, yaitu ada yang ukurannya dengan panjang 37 cm, 3 dari sini. Ini juga termasuk 37 cm dengan panjang tersebut. Kemudian tingginya adalah 33 cm yang kami ukur sendiri secara langsung. Kemudian di bagian tengah panjangnya adalah 75 cm, ini juga 75 cm, dengan tingginya di sini adalah 33 cm, dan tinggi yang jendela tengah ini adalah 70 cm. Dan di antara kaca-kacanya terdapat kisi, yaitu dengan ukuran 4 cm. Untuk jendela kami menggunakan material low E-glass dan quarter steel. Low E-glass adalah kacanya, kemudian quarter steel-nya adalah kusen-kusennya. Jadi kisi-kisi ini terbuat dari quarter steel yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat mengapit kaca-kaca jendela. Low E-glass adalah kaca yang tahan panas, yang dimana dia tuh dilapisi oleh sebuah logam oksida, dan itu sangat tipis sehingga logam tersebut tidak nilai koefisien Y-nya tidak terhitung dalam perhitungan nantinya. Kemudian quarter steel adalah sebuah baja yang didesain khusus untuk yang tahan lama, kemudian bisa memberikan nilai estetika di dalam desain jendela kami. Koefisien Y panjang yang digunakan adalah low E-glass adalah 9 kali 10 pangkat minus 6 per Celsius. Kemudian quarter steel-nya adalah 10,49 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celsius. Untuk dindingnya kami menggunakan material penyusun utamanya adalah batu bata merah, yang dimana ini akan disusun seperti ini. Kemudian dia akan memiliki diantaranya itu akan ada semen yang akan menempel agar batu bata tersebut saling menempel. Kemudian untuk semennya itu diberikan jarak setebal 1,5 cm untuk bagian atas dan bawah batu bata. Kemudian untuk samping kanan dan kiri itu adalah sepanjang 1 cm yang merupakan standar dari ketebalan semen biasanya digunakan untuk dinding di Indonesia. Kemudian untuk bagian depan dan bagian belakang batu bata itu akan digunakan juga setebal 1,5 cm. Kemudian hal ini digunakan untuk agar dinding tersebut akan menjadi mulus. Kemudian untuk batu batanya sendiri akan memiliki ukuran 20 kali 10 kali 5 cm yang merupakan standar di Indonesia juga, seperti itu. Kemudian material-material lainnya akan digunakan semen sebagai batasan dari batu bata, kemudian pasir pasang yang akan dicampurkan dengan semen tersebut. Kemudian cat juga akan digunakan. Lalu ini adalah gambaran dari desain 3D dinding kami. Ini adalah jendelanya yang memiliki ketebalan total 3 cm dan dinding kami memiliki panjang 330 cm dan dikalikan dengan 230 cm sebagai tingginya, dan ketebalannya adalah 10 cm. Nah, di sini kelompok kami mengalami suatu permasalahan di mana kami tidak bisa langsung semena-mena mendesain jendela ini tanpa memperhatikan koefisien Y-nya. Dan sudah banyak kasusnya tadi mana kegagalan perencanaan yang akan mengakibatkan jendela itu pecah dan membahayakan bagi penggunanya. Lalu habis itu makanya di sini kami akan mendesain jendela yang sudah disesuaikan dengan koefisien Y. Oke, pertama tadi sudah disebutkan koefisien Y jendela adalah dari kaca adalah 9 kali 10 pangkat minus 6 per setiap 1 Celsius, dan untuk quarter steel adalah 10,49 kali 10 pangkat minus 6 per Celsius. Jadi untuk perhitungannya di sini kami memakai rumus dasar koefisien Y. Di sini kami memakai alfa sebagai koefisien Y panjang. Kenapa kami memakai koefisien Y panjang? Agar kami dapat menghitung rongga-rongga antara kaca ini, dapat teliti dan dapat rongga pada rancangan kami. Pertama ada 2 rongga. Pertama adalah delta X, lalu adalah delta Y. Delta X adalah karena untuk pertama-tama saya akan memberitahu bahwa yang tinta hitam ini adalah quarter steel atau sebagai isinya, sebagai kusennya, dan yang tinta biru ini adalah sebagai kaca. Jadi si quarter steel ini akan mengapit suatu kaca. Nah, tapi dalam ketika mereka mengapit ini tidak pasti mereka mengapit begitu ketat. Mereka harus memberikan rongga sebesar delta X karena ada di dimensi X, lalu habis itu memberikan rongga di delta Y karena ada di dimensi Y. Nah, rongga di delta Y ini memang akan tertarik ke bawah karena akan gravitasi, namun tidak masalah. Berarti rongga yang ada di atas berarti nilainya akan menjadi 2 kali delta. Selanjutnya kita akan masuk dalam perhitungan. Jadi seperti rumus-rumus yang sudah disampaikan oleh Marhar sebelumnya, kita akan menghitung pemuaian dari kaca A, kaca B, kaca C, dan juga quarter steel. Nah, sebelumnya kami memiliki referensi suhu, yaitu referensi suhu rata-rata di Sumedang. Nah, suhu rata-rata di Sumedang itu yaitu berkisar 19 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dengan selisihnya adalah 11 derajat Celcius. Nah, kita mulai ke perhitungan pemuaian kaca A ya. Untuk kaca
kaca A, kita akan menghitung pemuaian panjang dan juga lebarnya. Nah, untuk menghitung pemuaian kaca A panjangnya, berarti kita akan menghitung perubahan panjangnya setiap menaikkan 1 derajat Celcius. Nah, kita akan menggunakan rumus ini, yaitu DL per dt dikali LO atau panjang dikali dengan alpha. Ini adalah koefisien pemuai kacanya. Nah, untuk mencegah sebuah kaca itu retak, kita itu harus menghitung panjang minimumnya, yaitu panjang ketika kenaikan 1 derajat Celcius, dan juga panjang maksimumnya itu saat kenaikan 11 derajat Celcius atau saat ini titik tertingginya. Nah, untuk minimumnya ini dikali 1 derajat Celcius. Nah, untuk yang maksimum dikali dengan 11 derajat Celcius. Nah, lebarnya sendiri itu sebenarnya rumusnya sama seperti yang di atas, hanya saja untuk panjangnya itu disesuaikan dengan lebarnya kaca A. Nah, seperti ini untuk minimumnya sama dikali 1 derajat, untuk yang maksimumnya juga sama dikali 11 derajat. Nah, kita lanjut ke kaca B. Sebenarnya kaca B ini memiliki panjang yang sama seperti kaca A. Jadi pemuaian panjang di kaca B itu sama seperti pemuaian di kaca A. Jadi pemuaian panjangnya sama seperti ini. Sedangkan untuk lebarnya, karena lebar di kaca B itu beda, yaitu 70 cm, makanya ini memiliki panjang minimum, lebar minimum dan lebar maksimum yang berbeda seperti ini. Sama-sama dikali 1,11, cuma yang satu yang berbeda adalah lebarnya. Nah, untuk kaca C ini juga memiliki lebar yang sama kali ini ya, sama seperti untuk kaca A. Yang dari kaca A yang ini. Ya, tapi untuk panjangnya sendiri itu memiliki panjang yang berbeda dengan kaca A, yaitu 37 cm. Nah, tapi untuk perhitungan juga sama caranya, sama-sama dikali 1 sama kali 11 derajat. Nah, untuk kaca A itu sudah selesai ya. Untuk cordon steel ini merupakan bingkai dan juga besinya, itu memiliki panjang rongga sekitar ya, memang 4 cm. Nah, untuk rumus juga sama seperti yang di atas, seperti ini. Lalu untuk menghitung panjangnya, panjang minimum dan panjang maksimum sama seperti yang di atas. Ini saat kenaikan 1 derajat Celcius dan ini saat kenaikan 11 derajat Celcius. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang perhitungan rongga antara kaca dengan bingkai. Nah, karena kaca kita ada 3 jenis, maka terdapat 4 jenis rongga. Yang pertama, yang ditandai nomor 1 itu delta X. Delta X itu adalah rongga antara kaca C dengan bingkai jendela. Dan yang ditandai nomor 2 itu delta Y. Delta Y itu rongga antara kaca C dengan bingkai tapi di sisi vertikal, semu Y. Setelah itu yang ditandai nomor 3, ini adalah delta X2, rongga antara kaca A dengan bingkainya pada sisi horizontal, jadi delta X. Dan juga delta Y-nya sama seperti delta Y yang di nomor 2 karena tingginya sama-sama 33 cm di antara kaca A dan kaca C dan kaca A. Selanjutnya yang ditandai nomor 4 ini delta Y2 atau rongga antara kaca B dengan bingkai di sisi vertikalnya karena tingginya 70 cm. Sementara itu delta X2 itu sama karena panjangnya itu 70 cm. Nah, berikutnya untuk perhitungannya seperti ini, sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi di awal, bahwa rongga itu dihitung dengan cara menjumlahkan perubahan panjang minimal kaca dengan baja yang dibagi 2, lalu delta X berada di antara minimum dan maksimum. Jadi ini adalah penjumlahan dari perubahan panjang maksimum kaca dan perubahan panjang maksimum baja yang dibagi 2. Didapatkan hasil delta X seperti ini. Dan untuk nomor 2, delta Y ini adalah perubahan panjang minimum dari kaca A, dari kaca B, karena perubahan panjang minimum dari kaca A dan B itu sama karena panjangnya sama-sama 75 cm. Dapatkan nilai itu, jadi dapatkan nilai seperti ini. Delta Y. Nomor 3, ini merupakan nilai perubahan panjang minimum dari kaca A, dan ini merupakan perubahan nilai panjang maksimum dari kaca A. Didapatkan hasil delta X2 seperti ini. Untuk terakhir, perhitungan nomor 4, ini adalah nilai dari perubahan panjang minimum dari kaca B, dan ini perubahan panjang maksimum dari kaca B. Didapatkan nilai delta Y2 di antara. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan anggaran biaya dari proyek yang kami rancang sebelumnya, yang mana rancangan anggaran biaya ini berisi list bahan yang kami gunakan beserta harga dan berapa banyak sih yang kami gunakan untuk proyek ini. Yang pertama adalah low iglas dengan ketebalan 0,005 meter. Di sini kami menggunakan kaca ini dengan luas 1,5051 meter kuadrat, yang mana harga satuannya itu sekitar 540.000 dan dengan totalnya sehingga menjadi 810.000 rupiah. Baik, selanjutnya bahan kedua adalah cordon steel A588 dengan rincian 165 cm dikali 115 cm dikali 0,5 cm. Karena cordon steel ini dapat dibelinya dalam bentuk kiloan, kami membelinya dengan berat 74,476 kg, yang mana harga satuannya sendiri itu sebesar 9.971,8 rupiah, dan total harga dari cordon steel yang kami beli adalah 742.668 rupiah. Kemudian bahan ketiga adalah batu bata dengan rincian ukuran itu sesuai dengan standar di Indonesia, dan banyak batu bata yang kami beli itu sebanyak 418 pieces, yang mana harga satuannya sendiri adalah 1.150 rupiah, dengan total dari pengalian banyak dengan harga itu jadi 480.700 rupiah. Selanjutnya yang keempat adalah pasir pasang, yang mana pasir pasang ini tuh bakal dicampur dengan semen, dan pasir pasang yang kami gunakan ini tuh sesuai dengan perbandingan yang sesuai standar. Jadi perbandingan untuk pasir pasang dan semen sendiri itu tuh 1:5.
Jadi untuk pasir pasang tuh perbandingannya 5 ya. Dengan banyak yang akan kami beli itu 0,529 meter kubik. Nah, dari yang kami research sebelumnya tuh harga satuan dari pasir pasang tuh 175.000 per 1 meter kubik, sehingga yang akan kami bayarkan untuk pasir pasang sebanyak 0,529 meter kubik itu 92.575 rupiah. Kemudian semen dengan perbandingan 1 di sini tuh kita akan menggunakan 3 sak, yang mana 3 sak sendiri itu diperoleh dari penjumlahan semen yang digunakan untuk plaster dan untuk pemasangan antar bata. Jadi 3 sak dimana tuh satu saknya tuh seberat 50 kg, sehingga yang kita beli ini sekitaran 150 kg dengan harga satuan itu sebesar Rp72.000 dan harga total itu Rp144.000. Kemudian yang terakhir adalah cat yang kami gunakan itu cat yang bervolume 200 cc dan itu satuannya. Dan untuk total yang kami gunakan untuk satu dinding itu tuh sebanyak 689 ml, yang mana harga satuan untuk cat 200 cc sendiri adalah Rp28.000. Dan sehingga total harga yang perlu kami bayarkan adalah sebesar Rp112.000. Jadi total pengeluaran dari semua bahan yang telah kami rancang ini sebesar Rp2.381.963. Akhir. Baik, selanjutnya adalah penjelasan bagaimana sih kita tuh bisa memperoleh 689 mili ini untuk mengecat seluruh dinding pada proyek yang kami rancang. Jadi banyak cat yang kami gunakan ini tuh berdasarkan hasil percobaan yang telah kami uji. Jadi 3,5 mili cat itu tuh dapat menutupi bidang seluas 602,28 cm². Nah, dari situ kita tuh dapat menghitung untuk perhitungan tembok samping kanan dan kiri serta perhitungan luas tembok depan dan belakang. Jadi untuk yang pertama adalah perhitungan untuk tembok yang samping kanan dan kiri, di mana tuh kami mengkalikan 2 dari luas satu tembok ini. Jadi 2 dikali 10 kali 230 sehingga diperolehlah luas total dari tembok samping kanan dan kiri ini sebesar 4.600 cm². Sehingga diperolehlah berapa sih cat yang diperlukan untuk tembok samping kanan dan kiri, yaitu sebesar 27 ml. Lalu kemudian adalah perhitungan banyak cat yang digunakan untuk luas tembok depan dan belakang, yang mana digunakan untuk total luasnya dulu itu tuh sebesar 113.800 cm², yang kemudian kami tuh akan memperoleh banyak catnya sebesar 662 mili, sehingga dapat dihitung bahwa total cat yang kami gunakan untuk proyek ini itu sebesar 0,689 liter. Baik, selanjutnya adalah penjelasan bagaimana sih kita tuh bisa memperoleh 689 mili ini untuk mengecat seluruh dinding pada proyek yang kami rancang. Jadi banyak cat yang kami gunakan ini tuh berdasarkan hasil percobaan yang telah kami uji. Jadi 3,5 mili cat itu tuh dapat menutupi bidang seluas 602,28 cm². Nah, dari situ kita tuh dapat menghitung untuk perhitungan tembok samping kanan dan kiri serta perhitungan luas tembok ke depan dan belakang. Jadi untuk yang pertama adalah perhitungan untuk tembok yang samping kanan dan kiri, di mana tuh kami mengkalikan 2 dari luas satu tembok ini. Jadi 2 dikali 10 kali 230 sehingga diperolehlah luas total dari tembok samping kanan dan kiri ini sebesar 4.600 cm². Sehingga diperolehlah berapa sih cat yang diperlukan untuk tembok samping kanan dan kiri, yaitu sebesar 27 ml. Lalu kemudian adalah perhitungan banyak cat yang digunakan untuk luas tembok depan dan belakang, yang mana digunakan untuk total luasnya dulu itu tuh sebesar 113.800 cm², yang kemudian kami tuh akan memperoleh banyak catnya sebesar 662 mili, sehingga dapat dihitung bahwa total cat yang kami gunakan untuk proyek ini itu sebesar 0,689 liter.